wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Surah Jannah, sebelum tausiah oleh Bapak Dr. Sofyan Hadi, pada pagi ini juga hadir Ibu Bunda Eni Farita dari Dinas Pertanian Kota Padang, di mana dalam kesempatan pagi ini sebelum Pak Ustaz menyampaikan tausiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua beserta pengurus Masjid Surau Darul Jannah, Alim Ulama Candi Pandai Bundokan Wong beserta remaja Masjid Surau Darul Jannah, yang kami muliakan Bapak Ustadz Bapak Sofyan Hadi, beserta seluruh hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan nikmatnya yang masih kita rasakan hingga pagi yang berbahagia ini. Salawat beserta salam selalu kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pelita bagi umat manusia. Pada subuh yang berbahagia ini dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya menyampaikan pidato dan pesan dari Bapak Wali Kota Padang dalam hal khususnya terkait mitigasi spiritual dalam penanggulangan bencana. Mungkin sebelumnya saya juga sudah berkesempatan hadir di surau ini, yang hari ini untuk yang ketiga kalinya. Kita ketahui bahwa mitigasi spiritual merupakan cara pendekatan untuk mencegah, menghadapi atau mengurangi dampak bencana atau kesulitan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sejalan dengan misi ketiga yang Bapak Wali Kota bersama Bapak Wakil Wali Kota, yaitu menguatkan masyarakat yang beragama dan berbudaya melalui pendidikan karakter dan pemberdayaan, serta misi visi Bapak Wali Kota yang keenam, yaitu menguatkan jaringan ketahanan bencana untuk mencapai visi Kota Padang 2025-2029, menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota yang maju dan sejahtera. Tindak lanjut dari misi tersebut, pada tanggal 26 Juni yang lalu, bertempat di Masjid Raya Sumatera Barat Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Bapak Wali Kota telah meluncing program unggulan Smart Surau yang merupakan transformasi surau dan rumah ibadah lainnya sebagai pusat kegiatan keagamaan, edukasi, sosial ekonomi, dan budaya. Smart Surau dirancang untuk menghidupkan kembali fungsi surau yang adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam membentuk generasi muda yang religius, cerdas, dan berakhlak mulia. Berdasarkan semangat inilah kita juga menginginkan surau, masjid, atau musola menjadi sentra atau titik pusat penguatan penanggulangan bencana, baik ketika sebelum, saat, dan pasca terjadinya bencana. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Kota Padang ini memiliki potensi bencana yang cukup banyak, di
di antaranya banjir, banjir bandang, longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kekeringan, kebakaran lahan, gempa bumi, dan tsunami. Banjir dan cuaca ekstrim merupakan ancaman bencana yang rutin kita alami di Kota Padang. Hal ini dikarenakan keunikan yang dimiliki oleh Kota Padang, di mana Sumatera Barat adalah provinsi yang tidak memiliki zona musim. Pola hujannya dikontrol oleh curah hujan tahunan dan nyaris tidak memiliki musim kemarau. Jadi hampir sepanjang tahun hujan, terutama di sisi barat, sehingga potensi banjir dan longsor selalu ada. Untuk meminimalisir dampak potensi bencana, kita hanya perlu langkah-langkah sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya, membuat dan menambah resapan air seperti menanam pohon dan membuat biopori. Dan kami ingin Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota menginginkan masjid dan rumah ibadah lainnya ikut berpartisipasi dalam gerakan ini. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu hadirin jemaah masjid yang dirahmati Allah, bahwa baru-baru ini Kota Padang mendapatkan penghargaan sertifikat Adipura ASEAN. Dan saat ini Kota Padang sedang dalam penilaian untuk mendapatkan Piala Adipura, lambang supremasi kota terbersih di Indonesia. Sementara ini Kota Padang unggul dalam penilaian untuk kategori kota besar. Oleh karena itu, mohon dukungan dari Bapak Ibu jemaah semua untuk mendukung upaya kita bersama ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selain banjir dan cuaca ekstrim yang tak bisa kita hindari adalah potensi ancaman gempa bumi dan tsunami. Kota Padang kita ini diapit oleh dua sumber gempa, yakni patahan Semangko atau patahan Sumatera yang berada di sepanjang Bukit Barisan, dan patahan Mentawai Megatrust yang berada di sekitaran Pulau Mentawai yang dapat memicu terjadinya tsunami. Jika kita merasakan gempa terjadi selama 30 detik secara terus-menerus, baik pelan ataupun keras, itu pertanda gempanya berpotensi tsunami. Tsunami diperkirakan datang dalam waktu 20-30 menit setelah gempa dan melanda sejauh 2-3 km ke arah timur dengan ketinggian bervariasi 5-12 meter. Jika merasakan gempa seperti itu, segeralah melakukan evakuasi, mencari tempat atau bangun yang tinggi, atau menuju daerah yang jauh dari pantai. Yang paling mudah diingat adalah segera evakuasi menuju jalan bypass atau menuju daerah batas aman tsunami yang ditandai dengan garis marka baru yang ada di jalan-jalan utama di Kota Padang yang bertuliskan perkiraan batas aman tsunami. Karena gempa bumi dan tsunami tidak mungkin kita cegah, maka dari sekarang kita mesti mempersiapkan langkah antisipasi ketika ancaman tersebut datang. Selain kita mesti juga mengenali kondisi lingkungan di sekitar, kita juga harus menyiapkan rencana evakuasi keluarga, menyiapkan tas siaga bencana darurat, melakukan latihan evakuasi mandiri secara rutin. Yang perlu diperhatikan adalah evakuasi jika terjadinya tsunami dilakukan dengan berjalan kaki, bukan dengan kendaraan, karena biasanya sesaat setelah gempa akan terjadi. Pada kondisi ini, peran masjid atau musola sangatlah krusial. Masyarakat Kota Padang yang mayoritas beragama Islam merasa lebih yakin ketika informasi disampaikan melalui masjid oleh pengurus masjid. Ada faktor kepercayaan di situ. Hampir semua masjid memiliki pengeras suara dan bisa didengar oleh masyarakat yang lebih luas.
sehingga peran pengurus dalam menerus sebagai tempat evakuasi karena keyakinan masjid sebagai tempat yang sakral serta bisa diakses dalam waktu 24 jam. Terlebih keyakinan kita bahwa ini adalah rumah Allah. Masjid juga bisa dijadikan pos tanggap bencana karena sekali lagi kita percaya dengan keberadaan masjid. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, terlepas dari potensi ancaman bencana yang kami sebutkan tadi, kita mesti meyakini bahwa setiap kejadian yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Tuhan berkehendak, maka tak satu pun daya dan upaya yang bisa menghentikan. Akan tetapi juga perlu diingat bahwa bencana yang datang itu bisa saja datang karena ulah kita manusia. Jika kita mengutip Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat ini dapat kita maknai bahwa segala kejadian bencana yang terjadi itu disebabkan oleh ulah perbuatan kita yang zalim kepadanya. Dan jika Tuhan menurunkan azabnya melalui bencana, yang terkena dampaknya bukan saja orang-orang yang zalim, tetapi orang-orang baik pun bisa juga terdampak. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 25 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Oleh karena itu perlu juga mitigasi bencana dari sisi spiritual. Sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Selain sabar dan sholat, rajin bersedekah juga merupakan salah satu upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana yang bisa kita lalui sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Tabrani. Sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah